Assalamualaikum sahabat Nong Ella. Hari ini Nong Ella mau ngajak sahabat untuk menghadiri pengajian di Majelis Taklim An-Nur Sufana Sutra. Ayo guys, kita ngecas diri dulu nih. Kita ngelmu dulu. Mudah-mudahan berkah ya guys. Itu dia, masjidnya sudah kelihatan. Jangan lupa ya guys, like, share, and subscribe. Bagi yang udah subscribe, jangan subscribe lagi. Bagi yang belum, subscribe ya guys. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, adapun tema pada pagi hari ini adalah antara mawaddah dan rohmah. Wah, keren banget ya. Menarik, pas banget. Dan selanjutnya menginjak ke acara pembukaan, marilah bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah litaskunu Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu? Insya Allah ya, walau agak sedikit terik, yang penting kita tetap semangat untuk bertolabul ilmi bersama dengan ustazah kita yang kebetulan sudah hadir. Sebelumnya saya ingin beristighfar dulu supaya diberi ampunan atas segala kesalahan dan dosa dan kekurangan. Astaghfirullahaladzim, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim, wa atubu ilaih. Alhamdulillahil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil ibad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Di siang hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di masjid yang cantik dan indah ini. Mudah-mudahan kecantikan dan keindahan masjid ini akan menular kepada kecantikan dan keindahan pribadi dan akhlak kita. Shalawat serta salam untuk baginda kita tercinta Rasulullah Muhammad SAW pada seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Yang kita hormati Ketua Majelis Taklim At-Thohiroh Ibu Indrawati, juga Ibu Wakil Ibu April, juga fasilitator yang bisa menyebabkan saya hadir di sini, Ibu Yusi Hilman, Ibu MC, para jamaah sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mohon maaf ya Bu ya, saya nggak pakai masker, ibu-ibu aja yang pakai masker. Penggantinya ini, mix saya yang pakai masker ya. Ibu-ibu, ayo kalau mau bagi minum dulu. Nanti pas pengajiannya tidak ada aktivitas apapun kecuali duduk. Silahkan bagi konsumsi, bagi minum silahkan. Dibiasakan ya Bu ya. Kalau sudah pelajaran dimulai, tidak ada aktivitas apa-apa. Tromol nggak beredar, minuman nggak beredar, jadi semua diselesaikan sebelum atau sesudah. Karena kita mah manusia serba terbatas perhatiannya, bener nggak Bu? Merhatiin aja kadang-kadang kita nggak ngerti, bener nggak Bu? Melotot aja kadang-kadang kita nggak ngerti, apalagi kalau sambil kesana kesini, betul? Ibu. Apalagi umur kita yang udah segini ya Bu ya. Cuman sekian menit kita bisa konsentrasi. Selebihnya udah melanglang buana, melayang. Apalagi ini hari Minggu. Bener Bu? Pikiran udah ada di sini belum Bu? Hadirkan di sini ya. Selagi fisik kita, jasad kita ada di sini, pikiran dan jiwa kita juga harus ada di sini. Sayang, kita di sini cuma duduk 7 jam doang ya Bu. Mau 7 jam? Mau 7 jam? 7 jam doang ya? Selebihnya kan di rumah sebentar. Ini rumah Allah. Rumah Allah, ketika kita hadir di sini, jiwa dan raga kita usahakan hadir di sini. Cuman sebulan sekali kan? Ngaji gini kan? Masa iya sih cuman sebulan sekali aja kita nggak bisa konsentrasi ya Bu ya? Insya Allah. Bismillah. Siap Bu? Siap ya. Kalau ada yang mau wirid, stop dulu wiridnya. Karena tolabul ilmi dan wirid itu lebih utama mana? Tolabul ilmi. Kalau ibu wirid misalnya, ibu hadir ke majelis ilmu, ada yang pegang tasbih. Hadir di majelis ilmu, duduk sambil pegang tasbih. Kira-kira pikiran ibu tuh bisa konsentrasi nggak baca tasbih dengan ngedengerin ilmu? Nggak akan. Pasti ada yang dikalahkan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pasti ilmunya nggak dapat. Kalau ibu ngedengerin ilmunya, pasti wiridnya nggak dapat. Zikir lebih utama, tolabul ilmi lebih utama daripada zikir. Kenapa? Ilmu itu inti. Nanti kan zikir berikutnya ya Bu ya. Jelas Bu? Kenapa ini saya sampaikan? Karena saya masih menemukan kalau giliran ada pengajian, udah duduk paling depan, pegang tasbihnya paling gede, zikir. Nggak mungkin bisa konsentrasi, bener ya Bu ya? Ya sekarang kita fokus aja dulu ya, mudah-mudahan dari pertemuan kita ini ada manfaatnya mudah-mudahan. Na'udzubillah min dzalik, saya tidak akan memberikan ilmu kepada ibu-ibu karena saya juga masih butuh ilmu. Tapi di sini kita saling sharing aja ya Bu ya, saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Kalau saya lihat di hadapan saya ini banyak mama-mama saya ya, banyak ibu-ibu saya yang tentunya pengalaman berumah tangganya jauh lebih hebat dari saya sendiri. Mohon maaf bukan mapagahan ngojai kameri ya mah ya. Semuanya mama-mama yang ada di sini yang lebih sepuh dari saya, mohon maaf, bukan mengajari bebek ngojai, tahu ngojai? Bukan mengajari bebek berenang ya, tapi tadi watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Nah, untuk para jamaah yang masih rumah tangganya belasan tahun, ya mudah-mudahan bisa menjadi seperti kami yang sudah sepuh di sini. Ya. Sebetulnya tema ini bukan hal yang aneh ya Bu ya, bukan hal yang asing. Karena kalimat mawaddah warohmah itu tiap hari, apalagi bulan Oktober. Bulan Oktober di PPKM sudah tidak diberlakukan, yang hajatan banyak banget Bu. Gitu nggak Bu? Hari ini ada berapa undangan? Suami saya ada 3 undangan hari ini. Ya, ini Oktober nih Bu. Wih, kayaknya tuh kayak bebas gitu Bu. Ya kayak yang saya jadwal pengajian pranikah banyak. Pengajian pranikah, terus siraman, terus kondangan banyak Bu di Oktober ini. Di satu sisi kita berucap alhamdulillah, berarti kondisi sudah normal ya Bu ya. Kondisi berarti pandemi sudah melandai, insya Allah sudah hilang mudah-mudahan, bersyukur ya. Mudah-mudahan
semua yang punya hajat dan sedang berhajat pada bulan ini dan bulan-bulan akan datang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita antara mawaddah warohmah. Sebetulnya tuh saya kalau ngomong pengen berdiri terus acel-acelan gitu kesana kesini. Cuman saya pengen ambil gambar, Bu, ya. Kalau dia panas suka berdiri ya. Bu, mawaddah itu apa sih, Bu? Tadi sudah dibacakan oleh Ibu dari Dana ya. Ibu siapa tadi lupa kok. Oh, Ibu Linda. Sudah dibacakan ayatnya. Itu ayat banyak banget simpang siur di surat undangan ya, Bu ya. Surat Ar-Rum ya, Bu ya. Nah, mawaddah itu apa sih, Bu? Bu, mawaddah itu cinta. Tapi cintanya itu cinta physically. Bu, Bu, coba tolong diingat sekian puluh tahun yang lalu. Ketika suami ibu naksir sama ibu, naksir apanya dulu? Fisik. Pasti fisiknya dulu, bener nggak? Ntar hidungnya yang pesek lah, katanya kayak kucing Anggora, makin pesek makin mahal, bener kan? Kalau mau beli kucing Anggora kan cari yang pesek, jadi makin pesek makin mahal, makanya saya mahal nih. Tuh. Yang mancing tersinggung. Nggak apa-apa, yang mancing mah tersinggung juga enak ya. Saya nggak mau yang pesek tersinggung, jadi saya angkat selevel dengan kucing Anggora. Mahal ya kucing Anggora itu. Kalau beli kucing Anggora itu cari yang paling pesek, jadi makin melesak ke dalam makin mahal gitu. Mungkin ada yang lihat dari hidungnya, ada yang dari matanya, ada yang dari bibirnya, ada yang dari pipinya, ada yang dari dagunya, rambutnya, dan lain sebagainya. Fisik manusiawi kan, Bu? Manusiawi. Kita jangan melihat hitam itu jelek, enggak. Kita jangan melihat pendek itu enggak laku, enggak. Kita jangan melihat putih itu cantik, enggak juga. Jangan memandang tinggi semampai itu keren, enggak. Semua klik mata dan hati manusia sudah diberikan onnya sendiri-sendiri, kemana dia akan on. Ibu tahu nggak orang Afrika? Hitam, maaf bukan lagi ngejek ya. Saya akan membanggakan maksudnya, tapi saya ngomong dulu. Hitam, keriting, bibirnya tebal-tebal kan? Terus pokoknya kayak gitu. Ketika salah satu orang Afrika ditanya, kamu mau nggak punya istri orang Indonesia? Tidak, kata orang Afrika. Dengan jelas dia katakan tidak. Kenapa? Karena orang Indonesia bibirnya tipis-tipis. Jawabannya gitu. Karena orang Indonesia bibirnya tipis-tipis. Terus kenapa? Apa hubungannya bibir tipis-tipis? Katanya cerewet. Jadi jelek ujungnya ya. Jelek ujungnya. Iya. Kalau orang Afrika kan emang bibirnya seksi ya, Bu ya. Nah, itu mereka diklikannya ya sama yang begitu lagi. Jadi kita misalnya yang bibirnya sudah seksi seperti orang Amerika, jangan dioperasi, dipipihkan, dibikin tipis, jangan. Nanti ada yang connect terhadap bibir yang seperti itu. Makanya saya nggak mau operasi. Gitu ya, Bu ya. Nah itu. Jadi itulah cantik fisik. Beda-beda. Ada orang yang kliknya sama yang gendut, makanya ibu-ibu jangan terlalu capek ngurusin badan. Bener nggak, Bu? Ada laki-laki yang kliknya sama yang gendut, pacarnya dari dulu gendut aja. Bener nggak? Ada yang kliknya sama yang kurus, dari dulu pacarnya begeng aja gak kurang gizi. Ada yang kliknya sama yang hitam. Seperti itu, Bu. Itu namanya mawaddah. Kita pun sama perempuan, bener kan, Bu? Bu. Jadi apa artinya? Semua bentuk tubuh manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi semua manusia yang bagaimanapun cantik, semua manusia yang bagaimanapun ganteng. Iya, Bu? Bu, suami ibu ganteng nggak? Walaupun kata orang, gitu.
Kita kata suami kita cantik nggak? Cantik. Walaupun kata suami orang sangat cantik. Loh kok gitu? Awas, hati-hati ya. Rumput tetangga lebih hijau. Awas. Di sini ada rumputnya nggak tetangganya? Ada ya. Bu, jelas ya. Jadi mawaddah itu dulu sudah kita lewati ya Bu ya. Kita sudah melewati masa mawaddah. Suami kita naksir kita karena apa? Kita naksir suami karena apa? Sampai akhirnya kita menikah. Itu dari fisik tampilan lahir. Karena secara manusia kita tidak bisa menilai batinnya. Fahkum bizawahir. Kata ilmu usul fikih, fahkum bizawahir. Hukumi dengan yang zohir, yang nampak. Tadi orang Afrika bilang orang Indonesia nggak mau nikah sama Indonesia karena bibirnya tipis-tipis. Itu maksudnya apa tipis-tipis? Katanya cerewet. Nah terserah dia, nggak apa-apa. Itu kan penafsiran dia ya Bu ya. Jelas Bu? Itu fisik. Dilihat dari fisiknya. Ya, insya Allah kita sudah melewati ini. Kita pada masa-masa pernikahan 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, 5 tahun keempat, 5 tahun kelima. Siapa di sini yang sudah 5 tahun kelima? Banyak. Saya sudah 5 tahun ke-6. Mau masuk 5 tahun ke-7. 31 tahun pernikahan saya. Ibu mungkin udah lewat ya, ibu sudah lewat. Nah, itu biasanya rahmah itu akan muncul seiring proses melewati tantangan 5 tahun pertama, ujian 5 tahun ketiga, hambatan. Ujian 5 tahun kedua, hambatan 5 tahun ketiga, proses 5 tahun keempat. Nah, biasanya udah mulai kelihatan itu saat sudah 5 tahun keempat. 20 tahun baru muncul rahmah. Tapi harus ada proses dari 5 tahun pertama, kedua, ketiga, terus. Apa yang harus kita persiapkan di dalam berproses antara mawaddah menuju rahmah? Ya, nanti kita rahmahnya kita ulas di akhir. Yang pertama, kita harus selalu ingat bahwa menikah itu atas dasar ingat Allah, atas dasar syariat Allah, atas dasar kewajiban atas memenuhi perintah Allah, zikrullah. Apa Bu? Zikrullah. Mengingat Allah. Mengingat Allah. Ketika kita menyadari bahwa ketika kita menikah atas dasar ingat Allah, akhirnya proses pernikahan yang kita jalani akan selalu kita sandarkan kepada Allah. Di awal-awal pernikahan 5 tahun pertama mungkin masih berantem-berantem. Bener gak Bu? Menyesuaikan keadaan. Karakter kita dengan karakter suami sangat jauh berbeda. Penyesuaian itu sangat sulit. Tapi kata sebuah lagu, kita harus bisa menjadi seperti sepasang sepatu. Siapa yang bisa nyanyi? Saya kalau mau nyanyi takut ibu-ibu pada joget. Iya kan? Sepasang sepatu. Dia saling melengkapi. Coba kalau kita pakai yang kiri doang, yang kanan merana. Pakai yang kanan doang, yang kiri sedih. Dipakai dua-duanya tapi nggak bisa berjalan seiring. Betul kan? Yang kanan melangkah, yang kiri diam dulu. Yang kiri melangkah, yang kanan diam dulu. Akhirnya tak tuk tak tuk tak tuk. Tapi keduanya memiliki visi dan misi yang sama, mencapai mardotillah. Itu zikrullah. Ya Bu ya? Ingat kepada Allah. Dalam masa penyesuaian berantem apalah. Tapi dalam pikiran kita, ya Allah, kita itu menikah udah di atas nama Allah, pakai syahadat, pakai istighfar. Kan ya waktu nikah ya, pakai syahadat, pakai istighfar. Masa sih gara-gara cuman curiga itu ada rambut di baju suami terus berantem, terus marah-marahan. Lihat rambut panjang di baju suaminya, udah marah, curiga. Ya zaman dulu makan zaman naik angkot, zaman naik bis kota. Ya siapa tahu ya ada gadis yang rambutnya panjang bersandar di bahu suami kita kan tak? Ya bersandar maksudnya di bis kan penuh, bukannya. Kan namanya di bis kota mah empet-empetan ya Bu ya. Rambutnya tertinggal. Ya jangan salahkan siapa-siapa dong, namanya juga empet-empetan. Marah.
Gara-gara begitu berantem. Ada lagi pas mau nyuci baju suami dicium, kok parfumnya beda? Ya sama, namanya naik angkot, naik bis. Ya zaman kita dulu merintis mungkinnya belum punya mobil, siapa tahu ya, masih naik bis, naik angkot. Ya itu tadi ketemu bermacam-macam bau. Akhirnya kan sampai rumah jadi beda baunya. Jangan curiga. Tapi biasanya dari situ muncul tuh ya curiga, sakwa sangka dan sebagainya. Di situ tuh ada biasa tuh perseteruan, penyesuaian biasa tuh. Alhamdulillah sudah kita lewati. Ya Bu ya. Karena kita ingat ya Allah, kita menikah itu atas memenuhi sunnahmu, atas kewajiban mensyiarkan agamamu. Itu namanya zikrullah. Segala sesuatu dikembalikan kepada Allah. Jadi mau marah, mau sedih, mau lagi terpuruk, mau lagi susah, kembalikan semuanya kepada Allah. Kenapa? Karena kalau tidak dikembalikan kepada Allah, ngapain gue nikah kalau gue cuma dibikin pembantu? Ngapain gue nikah kalau gue cuma disuruh-suruh doang? Ngapain gue nikah kalau gue sengsara? Kalau udah kayak begitu, utus. Bener gak Bu? Kan banyak perempuan-perempuan zaman sekarang mah yang menikah tuh cuma karena mau senang. Ya kan? Setelah menikah ternyata pernikahan itu membuat kita cepat keriput, membuat kita cepat tua, membuat kita emosian, membuat kita naik darah. Yang tadinya nggak darah tinggi, setelah menikah darah tinggi. Yang tadinya nggak kolesterol, setelah menikah kolesterol. Iya kan? Emang enak nikah? Susah. Tapi ada orang yang mau menikah itu setelah menikah itu dia ngelihat kenyataannya susah. Deh gue mah mendingan bisa aja. Gue pikir kawin sama lu bisa seneng. Gue pikir kawin sama lu gue bakal bahagia. Mungkin bahagianya hanya dilihat dari materi. Ya Bu? Bu, itu mawaddah. Sebentar sifatnya mawaddah mah Bu. Ya kalau kita nggak ingat kepada Allah, sebentar. Sebentar. Begitu kecantikannya hilang, kita udah setahun 2 tahun menikah juga udah jibrut Bu. Udah beda lagi, udah dasteran, udah ini. Itu mawaddah udah hilang. Ya, tadinya mau waktu dulu waktu apel apa bedakan sampai cantik, sampai mulus, wah sampai set semprot ini mau ketemuan, mau dating ya. Ternyata ya setelah itu hilang Bu mawaddah cepat. Kalau kita tidak ingat kepada Allah. Suami juga sama, ngelihat kita berubah. Kalau suami nggak sadar, nggak ingat sama Allah, iya buntelan hitut ya. Tahu buntelan hitut? Buntelan kentut. Iya kan? Jadi udah nggak bisa ngurus diri lagi lah. Udah apalagi dengan anak-anak apa udah bau sayur asem, bau anak, bau ini udah campur aduk. Kalau suami kita nggak ingat sama Allah, kira-kira bagaimana? Kan mawaddahnya udah hilang ya Bu ya? Udah nggak ada wangi-wanginya lagi. Tapi mudah-mudahan di sini mah enggak. Semua udah tertata, teratur, kelihatan tuh tampangnya ya. Alhamdulillah. Apa ngaji doang cantik begini? Kalau saya di rumah mah Bu pakai daster Bu. Jadi baju saya itu lebih banyak dasternya Bu daripada yang lainnya. Bu, tadi zikrullah. Yang kedua saling melengkapi. Ini masih proses ya Bu ya, masih proses. Saling melengkapi. Kita kalau tidak saling melengkapi dengan suami, nggak bakal awet sampai saat ini. Bener nggak Bu? Kalau cuma nyari kesempurnaan nggak akan awet. Menikah itu bukan mencari kesempurnaan, tapi menerima pasangan dengan sempurna. Keren nggak? Banget. Gimana coba ulang? Banget. Ulang coba. Menikah itu bukan mencari kesempurnaan, tetapi untuk menerima kesempurnaan. Itu mah sama aja menerima kesempurnaan. Menikah itu bukan mencari kesempurnaan, tapi bukan mencari yang sempurna, tapi menerima dengan sempurna. Menikah itu bukan mencari yang sempurna, tapi menerima dengan sempurna. Kan pasangan kita bukan orang yang sempurna, karena kita pun bukan orang yang sempurna.
Bener nggak? Kalau kita nyari yang sempurna, kita harus sempurna dulu. Kita masing-masing harus menerima pasangan kita dengan sempurna. Artinya sempurna itu apa? Legowo, ikhlas, seneng, lapang dada, nerimo, ya kan? Sebelum menikah kita buka kuping kita, bukan mata kita. Lihat pasangan kita ini siapa sih ini? Buka kuping kita, dengar omongan orang. Si Anu tuh begini, begini, begini. Dengar, resapi di hati. Itu sebelum nikah. Buka mata hati pikiran, buka semua tentang calon kita. Tapi setelah menikah, tutup kuping, tutup mata, tutup hati. Orang ngomong apapun tentang suami kita, dia is the best. Bener nggak Bu? Orang mau ngomong apa tentang suami kita? Laki lu gini, hey, no comment, laki gue the best. Itu setelah menikah, tutup kuping, tutup mata. Apa yang bicarakan orang lain tentang suami kita? Sekalipun suami kita misalnya paling bejat, paling jelek, tapi itu pilihan kita, kita harus mempertanggungjawabkan. Bagaimana suami kita agar menjadi lebih baik. Itu namanya saling melengkapi. Ya Bu? Bu? Lima ada orang ngomongin suami kita, emang laki gue mah begitu. Itu yang lu tahu aja kayak gitu. Lebih jelek lagi. Gue kalau cerita laki gue, pusing. Gitu Bu. Udah gitu ditulis di medsos, di FB. Semua orang jadi tahu tentang suaminya. Bu, maaf, hati-hati ya Bu ya. FB itu, tulisan itu sama dengan omongan. Tulisan itu menggambarkan pribadi kita. Ya Bu ya, apa yang kita tuliskan di medsos itu menggambarkan pribadi kita. Dari dulu gue nikah begini-begini aja. Daripada begini mah, mendingan gue mati aja deh. Tadi pagi saya baca status seperti itu. Baru saya menerangin mawadah warohmah, baca status seperti itu. Dari dulu gue menikah begini-begini aja. Daripada begini mendingan gue mati deh. Artinya dia sedang menelanjangi rumah tangga dan dirinya sendiri. Ya Bu? 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 Di dalam rumah boleh berkobar, perang dunia kedua, keempat, ketujuh, ke-8, terserah. Mau untel-untelan, mau gelut-gelutan, mau pondok-pondokan, mau terserah. Tapi keluar pintu kamar, damai. Ibu tahu bebek? Bebek? Bebek kalau lagi berenang di air itu cantik, elegan. Bener nggak Bu? Gitu kan ya? Apalagi kalau berenangnya berdua, butak. Cantik banget bebek itu kalau lagi berenang. Tapi lihat kakinya di bawah. Kaki bebek di bawah. Dia berusaha menyeimbangkan perjalanan hidup dia. Dia berusaha menyeimbangkan gaya dia di atas. Kita harus kayak bebek Bu. 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 Mau kayak bebek? Gual geol, gutak-gitak. Elegan yang muncul di permukaan. Ya Bu? Walaupun kenyataannya di dalam rumah tangga kita sedang berusaha sekuat tenaga mempertahankan hidup rumah tangga kita. Tapi orang gak tahu. Dan orang gak perlu tahu. Dan buat apa orang tahu? Ya Bu? Sampai saat ini kita masih harus berusaha menstabilkan keluarga. Bener ya Bu? Sampai udah tua pun sama. Harus tetap kita stabilkan. Kayak kaki bebek tadi Bu. Di bawah. Wah dia berusaha. Tapi di atas. Adakah wajah bebek ngeluh? Aduh gue capek nih. Aduh kaki gue keseleo nih. Kata bebek lihat. Enggak. Dia begini aja dengan elegan dia. Aduh cantiknya tuh bebek. Bener Bu? Bu. Jangan kayak kecoa terbalik Bu. Ibu tahu kecoa terbalik? Lojotan ya? Nah, kecoa terbalik, kakinya begini-begini di atas, heboh. Kok begini. Padahal tinggal berbalik aja sih. Kan gitu, bener gak Bu? Tapi repotnya itu kecoa kalau lagi terbalik. Coba Ibu lihat kecoa terbalik, itu kakinya sepuluh. Bener Bu? Kayak sebagian dari kita mungkin baru nggak punya beras berapa hari, baru nggak dikasih setoran sama suami,
ada pujian sedikit dalam kehidupan, seolah-olah perang dunia, se-RW, seklaster Lagun, seklaster Dana, kelasnya tahu semua kalau dia sedang susah. Itu kecoa kebalik namanya, Bu. Bu, mau pilih mana? Kecoa kebalik apa bebek? Harus keren, Bu. Kita elegan aja, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Apa kabar? Dia mah lagi susah. Ini wajah emang udah casingnya jelek, ditambah susah jadi tambah jelek. Aduh, susah banget. Pusing gue mikirin laki gue. Apa dipikirin laki lo? Iya. Kurang duit lah, kurang duit tinggal pasang lilin aja ya sama itu ya, sama panci ya, kasih air. Gitu. Iya Bu, jelas Bu. Apa yang kedua tadi? Setelah zikrullah, yang ketiga, proses agar kita sampai ke rahmah. Jangan pernah lupakan poin ketiga ini, Bu. Bakti pada orang tua, Bu. Inti banget ini, inti. Bu, sampai kapanpun hidup kita tidak pernah bisa lepas dari orang tua. Memang kita sebagai perempuan adalah milik suami, kan Bu? Tapi kita harus ingat, orang tua di atas segalanya. Kita harus kondisikan, kita harus bicarakan bagaimana agar bakti kita kepada suami tidak menghalangi bakti kita kepada orang tua. Orang tua kandung kita dan orang tua suami kita. Kita akan memiliki sebuah keluarga yang sampai kepada rahmah, saling menyayangi antara suami istri, kalau kita pun punya rasa menghormati dan menghargai orang tua. Kenapa? Bakti dan berbuat baik kepada orang tua adalah hal yang bertempelan, hal yang menempel merekat erat dengan bakti kita kepada Allah. Di dalam Al-Quran selalu digandengkan antara bakti kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Salah satu ayatnya diantaranya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah mewajibkan kita agar berbakti kepadanya dan kepada orang tua, maka berbuat baiklah kamu. Jadi di dalam Al-Quran itu ayat, kalau ada ayat yang menyuruh ibadah kepada Allah, pasti diiringi dengan menyuruh berbuat baik kepada orang tua. Karena orang tua adalah dutanya Allah di dunia. Makanya ridhollah fi ridhol walidain wa sakhotuhu fi sakhotihima. Ridho Allah ada pada ridho orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Bagaimana mungkin kita bisa membina rumah tangga sampai rahmah kalau orang tua kita tidak merestui dan meridhoinya? Jika sekarang kita masih memiliki orang tua, belum ada kata terlambat. Telepon, datangi, minta maaf, peluk orang tua, minta berkahnya, minta ridhonya, agar rumah tangga kita bisa sampai kepada rahmah. Ya Bu, sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih hebat daripada hebatnya orang tua. Ya Bu ya, sebanyak apapun yang kita keluarkan untuk membalas jasa orang tua, tidak akan pernah terbalas jasanya. Ya, walaupun kita kerat daging paha kita sendiri nih, kita serahkan kepada orang tua sebagai bukti. Untuk apa? Untuk membalas jasanya tidak akan mungkin terbalas. Ada seorang sahabat dulu pernah menggendong ibunya ke Madinah ingin bertemu dengan Rasul. Kalau tidak salah namanya Salman Al-Farisi. Dari Persia, ya, menggendong ibunya ke Madinah ingin bertemu dengan Rasulullah. Bu, pernah dengar nggak ceritanya? Nah, pernah kan? Dari Madinah, di Madinah ternyata Rasulullah nggak ada ya? Bukan. Bukan. Ya.
Di Madinah Rasulullah nggak ada, ya. Rasulullah ternyata sedang pergi haji, digendong lagi ibunya ke Mekah. Karena di Mekah Rasulullah sedang tawaf pergi haji, dia gendong juga ibunya tuh waktu tawaf. Berarti gendong ibunya jauh banget. Dari Persia ke Madinah, dari Madinah ke Mekah, tawaf pula. Tapi ketika ditanyakan kepada Rasul, apakah sudah bisa itu untuk membalas jasa orang tua? Kata Rasul, tidak, belum. Siapa yang udah pernah menggendong ibu? Menggendong orang tua, ibu mertua, bapak mertua, ibu kandung? Sudah pernah? Sama bapak, alhamdulillah. Di rumah. Oh iya, alhamdulillah. Berarti sudah merasakan menggendong. Kita kadang-kadang disuruh nungguin waktu sakit aja, baru 2 hari, masya Allah, udah suntuk, udah kesel, udah pengen, tuh coba, Bu, bayangkan orang tua kita saat menggendong kita. Kita sekarang boro-boro. Bayangkan orang tua kita saat nyebokin kita. Kita belum nyebokin, gitu kan? Nah, itu. Jangan pernah kehilangan kesempatan. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Apalagi orang tua itu masih ada. Ya Bu ya? Insya Allah itu jadi sababiah keberkahan dan kelancaran serta kekuatan rumah tangga kita hingga sampai kepada rahmah. Ya Bu? Ibu, satu lagi, apa sih dalam proses dari mawaddah ke rahmah itu agar kita benar-benar bisa konsisten, bukan konsisten, bisa ajeg, bisa istiqomah, bisa kuat menjalaninya. Faktor yang tidak kalah penting di dalam menjaga rumah tangga kita, siapa Bu? Mungkin Ibu nggak nebak nih, nggak bisa nebak. Tadi kan ada orang tua, suami yang kita saling melengkapi, terus Allah. Ternyata yang tidak kalah penting memberikan kontribusi agar kehidupan rumah tangga kita sampai kepada level rahmah. Siapa? Tetangga. Bu, di dalam Islam, di dalam ajaran agama kita, hadis-hadis yang menjelaskan tentang tetangga banyak banget. Bahkan di Al-Quran juga kan ada kan, wal jari dzil qurba, ya kan? Tetangga dekat, tetangga jauh, kan disebut dalam Al-Quran juga. Ternyata tetangga Bu, masya Allah, punya kontribusi besar, punya andil besar akan membuat rumah tangga kita sampai tuntas atau berhenti di tengah jalan. Bu, Ibu, Bu, Ibu, masih fokus? Masih. Tetangga. Tetangga itu adalah saudara kita yang paling dekat. Tetangga kita itu adalah saudara kita yang paling dekat. Mau apapun Bu, tetangga. Ini kan nempel-nempel juga rumahnya ya. Satu dinding juga kan? Nggak mencar-mencar kan? Mohon maaf ya, mohon maaf. Walaupun Ibu ada di klaster yang lebih mewah daripada perumahan saya. Kalau saya kan mewah juga, mepet sawah dulunya. Ya. Tapi sekarang sawahnya udah nggak ada Bu. Ibu main ke perumahan saya Bu, udah nggak ada sawah. Dulu mah itu hutan belantara waktu saya pindah tahun 94. Sawah, kebun karet, apa pokoknya serem. Sekarang mah bener-bener mewah, mepet ke perumahan mewah sekarang. Tapi kalau rumahnya masih nempel, pintunya masih di depan satu, ya masih standar lah Bu ya. Nggak usah terlalu bangga. Ada yang sombong nggak di sini? Enggak ya. Kalau rumahnya udah kayak rumah sendiri terus halamannya 2 hektar gitu ya Bu ya. Nah itu. Kalau masih seperti ini, masih nempel seperti ini, artinya jangan pernah lepas dari tetangga. Bu, kenal nggak tetangga kanan, tetangga kiri? Depan kenal nggak? Belakang kenal nggak? Beruntung ada majelis ini.
Jadi wasilah buat ta'aruf, wasilah buat saling mengenal. Ta'aruf itu jangan laki-laki atau perempuan aja, Bu. Ta'aruf, wah ta'aruf, aku sama kamu ta'aruf. Emang kita apa? Ta'aruf itu kan saling mengenal ya, Bu ya. Bukan untuk menikah aja, harus saling mengenal. Karena kalau tidak kenal tidak sayang. Tetangga, saudara kita yang paling dekat. Ada apapun, Bu, itu tetangga yang paling duluan. Kita hamil besar, mau dibawa ke rumah sakit, suami kita lagi di luar kota, yang diketok duluan siapa? Apalagi orang-orang yang biasa dikerokin. Ada yang suka dikerokin nggak di sini? Lari ke rumah tangganya, kerokin gue dong, Bu, dikerokin. Walaupun saudaranya, adik kandungnya seorang dokter spesialis, tapi adanya di sono di Jogja. Kalau kita lagi sakit, apa manggil sono dulu adanya yang di Jogja? Enggak, tetangganya yang dipanggil, Bu. Jangan macam-macam sama tetangga, Bu. Dia lebih dekat dari keluarga kita sendiri. Bahkan Rasulullah ketika menceritakan tentang bagaimana hebatnya hubungan bertetangga, sampai-sampai ada sahabat yang nanya, ya Rasul, kalau aku bagi warisan dibagi nggak tetangga? Sampai nanya begitu. Saking apanya? Harus lekat erat dengan tetangga, Bu. Ya Allah, jangan sampai, Bu, ada klis, apa sih namanya tuh? Clash. Ada retak, ada misunderstanding, miscommunication, misuniverse. Boleh misuniverse, Bu, karena tetangga itu saudara kita yang paling dekat. Jadi kalau kita ada clash, ada miss dengan tetangga, susahnya bukan main, Bu. Nah, ini yang bisa bikin rumah tangga kita jadi hancur. Rumah tangga kita jadi nggak nyaman. Rumah tangga kita nggak sakinah, nggak tenang. Bu, bayangkan kalau kita bersitegang dengan tetangga samping kita. Kita mau keluar rumah, ngintip dulu di hordeng. Ada nggak dia ya di luar? Kalau dia ada, gue keluar nih. Kalau dia ada, oh gue nggak bakalan keluar. Dia nggak ada, baru gue keluar. Berat. Kenapa? Karena kita nggak bisa lewat belakang, nggak ada pintu belakang kan? Pintu kita cuma satu-satunya, ke depan doang. Jadi ketemu dia lagi, benar nggak, Bu? Jadi susah, Bu, susah. Kata Nabi Sulaiman, 1000 saudara, 1000 sahabat, 1000 teman sangat sedikit. Kata Nabi Sulaiman. Tapi 1 orang musuh terlalu banyak. Nggak enak, apalagi musuhnya tetangga. Aduh. Kalau di kampung mah dulu ya, kita punya jemuran, suka dijemur depan rumah kan, Bu? Ya, di sini ada nggak jemuran depan rumah? Nggak ada, bisa diomelin satpam kan? Jemuran depan rumah. Kalau tetangga kita clash sama tetangganya, kita pergi ke pasar, hujan. Kira-kira jemuran kita diangkatin nggak sama tetangga? Biarin aja, rasain jemurannya kehujanan, bodoh amat. Gitu nggak, Bu? Ini sabodo teuing. Gitu. Itu kalau kita tidak baik sama tetangga. Tapi kalau kita baik sama tetangga, Masya Allah, ya Allah, ini jemuran orangnya lagi ke pasar diangkatin. Ya Allah, ini berantakan amat nih, sapu pada nungging diberesin. Kadang-kadang, Bu, enaknya nih kalau kita mau pulang kampung lebaran, nanti kalau lebaran depannya. Kadang-kadang nitip, aku mau pulang kampung, kucingku tuh nggak ada yang ngerawat, nitip kucingnya, nitip kucing sama tetangga. Daripada nitip kucing di penitipan mahal, berapa juta, bener kan? Ada ya tempat penitipan kucing ya. Lu aja ya yang ngituin kucing gue ya. Terus kasih makan, jangan lupa. Iya, tenang aja. Ini bahasa ininya biar komunikatif ya, Bu ya. Saya ngomong gue lu bukan karena saya nggak sopan ya, maksudnya biar komunikatif aja. Iya ntar, kan kebetulan gue juga seneng sama kucing gitu kan ya, kata Bu April gitu. Rela Bu April beli makanan kucing 400.000 buat kucing tetangganya gitu. Enak kan? Ini tip ini kuncinya sekalian. Ntar kalau sore nyalain lampunya ya. Kalau di sono, kalau di sini mah kalau sore nyala sendiri ya. Nah itu.
Kalau di sana mah, tolong nyalain lampu gue ya kalau sore ya. Terus seminggu sekali mah sapuin kali. Enak nggak Bu punya tetangga gitu? Kita di sana masih begitu Bu, di Mendang Lestari masih begitu. Terus kalau kita habis pulang kampung dulu makan makanan belum terlalu banyak ya, warung-warung belum ada GoFood, belum ada GoSend. Kita kalau lagi di jalan nih suka minta tolong sama tetangga. Ngapain? Nitip masak. Sampai rumah nasi udah ada. Tuh. Jadi kayak saudara, enak. Jadi jangan sampai kayak gini Bu. Nih kita sama tetangga selek nih, contoh nih Bu ya. Ada tamu mau ke rumah kita lagi nggak ada. Kebetulan kita lagi selek sama tetangga. Tamu kita itu nanya sama tetangga kita tuh, Ibu maaf Bu, ini Bu April kemana ya? Mana tahu? Lihat aja sendalnya ada nggak? Kalau sendalnya ada berarti orangnya ada. Waduh, jutek amat. Itu bisa kebaca. Kebaca nggak Bu? Kebaca. Oh, berarti nih Bu April sama ini lagi ada ini nih. Apa namanya tuh? Perseteruan. Gitu. Tapi kalau misalnya kita baik, Ibu, Bu April kemana ya? Oh, lagi ke pasar. Ibu mau ke rumah Bu April, kata tetangga kita. Iya, padahal udah janji tadi. Oh, mungkin lupa kali. Udah Ibu masuk ke rumah saya aja dulu, tunggu di rumah saya. Gitu nggak Bu? Enak kan? Tuh. Karena tetangga kita adalah saudara kita. Itu jelas Bu? Saya berharap di sini walaupun namanya klaster, tapi jangan ada jarak di antara kita. Ya Bu ya. Kalau klaster kan image-nya itu eksklusif. Bener kan Bu? Eksklusif, sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Tapi jangan. Ya, tetap hubungan antar tetangga harus dijalin. Walau bagaimanapun mereka adalah saudara kita. Ada apa-apa tengokin, ada apa-apa liatin. Jangan sampai itu ada apa ya? Ada yang meninggal. Oh, saya sering mandiin yang meninggal ya. Dipanggil ke perumahan besar. Karena dia punya linknya ada saudaranya di perumahan kita. Jadi saya dipanggil dan tim gitu ya. Pernah ke perumahan besar. Enggak ada yang nongol. Kecuali orang rumah dan kita. Begini aja di pagar Bu. Pagarnya kan tinggi ya. Jangan sampai kayak begitu Bu. Ya. Ini misalnya dari klaster ini ke klaster sana ada yang tiba musibah Bu. Kasih support, kasih semangat, takziah. Ya Bu ya. Oh, meninggal. Udah. Palanya ngelelap lagi. Berada di rumah kita. Nah, insya Allah kalau poin 1 tadi kita menikah karena ingat kepada Allah, kita juga bisa mampu saling mengisi kekurangan, menyempurnakan kekurangan dengan suami. Kita juga selalu menjaga hubungan baik dengan orang tua kita dan mertua kita, dan kita juga menjaga hubungan baik dengan tetangga. Pasti rumah tangga kita akan awet, akan tenang, akan nyaman, dan akan kuat sampai mencapai level rahmah. Apa level rahmah? Level rahmah itu artinya level puncak. Rumah tangganya awet sampai nenek-nenek dan kakek-kakek. Nah, sekarang sudah banyak di sini yang sudah mencapai level rahmah. Ibu sudah berapa tahun Bu? Ya? 62 tahun rumah tangganya sudah 35 tahun. Insya Allah Ibu 65 tahun rumah tangganya sudah? Oh, sudah tidak ada ya. Berarti Ibu ya sudah 35 tahun rumah tangga. Di sini ada lagi yang rumah tangganya sudah di atas 30? Masih muda-muda semua. Harus beritikad sampai ke sana ya Bu ya. Bu. Nah, kalau udah level rahmah, nah ini kita akan colek. Tadi kan kalau level mawadah physically. Tapi kalau sudah level rahmah, fisik sudah tidak lagi jadi patokan. Ibu pernah lihat nggak video
Yang aki-aki sama nini-nini, ya jalan berdua bercanda gitu, saling ketawa, kayak gitu kan Bu? Kira-kira si nini-nini sama aki-aki itu masih mempermasalahkan hidung mancung atau hidung pesek nggak? Masih mempermasalahkan giginya gingsul atau enggak? Itu giginya udah rontok semua. Masih mempermasalahkan semampai atau tidak? Udah bongkok. Tapi Masya Allah saling ngusap ya Bu ya, saling senyum, saling merangkul, saling ketawa, ngobrol dengan enak ya Bu. Ibu ada lagi istrinya nih, udah sepuh, dirawat di rumah sakit. Dia berbaring di tempat tidur Bu. Itu suaminya nungguin di kursi sambil ngebecandain Bu, ngebecandain istrinya lagi tergeletak sakit. Terus mereka ketawa cekikikan berdua. Itu yang disebut rahmah. Nggak peduli lagi sama yang namanya rambut hitam terurai, kulit yang segar, kuku yang indah, nggak peduli lagi. Bahkan nggak peduli lagi baunya sekarang udah seperti apa, nggak peduli. Nggak peduli itu batuknya ngokong melulu tiap malam, nggak peduli. Nggak peduli lagi itu napasnya udah bengek tiap malam, cengik, nggak peduli. Nggak peduli. Nggak peduli. Tapi di situ muncul yang namanya kasih sayang yang tanpa syarat itu. Rahmah itu. Mau sampai situ Bu? Pertahankan. Kalau ada apa-apa ingat Allah. Ada apa-apa saling melengkapi ya Bu ya. Ada apa-apa minta restu dan ridho orang tua. Ada apa-apa jangan bikin masalah dengan tetangga ya Bu ya. Insya Allah kita sampai Bu. Dimana saat rahmah itu adalah saat sangat membahagiakan buat sepasang suami istri. Walaupun sudah tidak punya kecantikan yang bisa dibanggakan, tapi selalu saling merindukan. Ibu suka kangen kalau ditinggal bapak? Iya. Nah, Ibu kangen? Kangen. Ibu baru berapa tahun rumah tangga? Udah mau 10 tahun. Udah mau 10 tahun. Berarti lagi kangen-kangennya itu. Lagi lucu-lucunya ya Bu India. Nempel terus ya. Gitu Bu. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya perhitungan-perhitungan atau syarat-syarat materialistis duniawi physically, udah nggak ada lagi. Tapi rasa di situ yang paling menonjol, rasa. Ibu mau makan, tapi bapak belum makan. Aduh ntar aja lah. Kan kayak gitu ya Bu ya? Kayak gitu. Bapak nggak nyuruh ibu bikinin minum, ibu bikinin sendiri dengan kesadaran sendiri. Keluar dari masjid, bapaknya keluar dari masjid, bapak nyariin ibu udah nyiapin sendalnya. Itu saya tuh sering ngeliat ya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu yang aki-aki sama nini-nini. Bahkan yang rombongan kemarin waktu 2019 saya bawa jamaah, itu ada tiga pasang yang udah nini-nini aki-aki. Saya tuh mengamati terus ya. Ternyata mereka itu Masya Allah kayak ya kalah lah Romeo sama Juliet mah kalah ya. Itu bener-bener Bu, lengket aja gitu loh Bu. Makan berdua gitu loh Bu. Itu nggak ada instruksi, nggak ada apa. Mereka udah connecting sendiri karena udah dapet feel-nya ya Bu ya. Udah dapet feel-nya. Mereka makan berdua, terus pergi berdua. Pokoknya ini aja kayaknya ya Allah ngelihatnya itu rahmah di situ. Padahal udah nggak ada indah-indahnya, tampangnya udah nggak ada indah-indahnya. Udah jelek semua, udah peot semua. Udah nggak ada yang bisa dibanggakan secara fisik, nggak ada. Tapi di situ itu nilai rahmah itu, kasih sayang yang tiada tara. Kalau kita bisa sampai ke titik itu Bu, Masya Allah. Akhirnya apa? Di puncaknya
Saya suka pengen nangis kalau cerita ini karena banyak banget kejadian yang saya temui di masyarakat ya. Saya sering memandikan orang yang meninggal gitu ya, yang sudah sepuh. Seminggu kemudian suaminya meninggal. Ada yang suaminya meninggal, sebulan kemudian istrinya meninggal. Itu jadi kayak bener itu lagu separuh nafasku terbang bersama dirimu gitu kan. Itu udah level rahmah itu Bu, kayak begitu. Ya. Baru minggu yang lalu istrinya meninggal. Ternyata seminggu kemudian suaminya. Ada yang baru 40 hari suaminya, istrinya. Jadi kayak chemistry. Aku tak bisa hidup tanpa kamu. Itu tuh udah level rahmah. Itu biasanya memang yang sudah usianya sudah di atas 70, di atas 75, itu seperti itu. Jadi kayak ketergantungannya kuat gitu ya Bu ya. Jadi rahmah itu bener-bener nempel gitu. Ya mudah-mudahan kita semua bisa sampai ke titik sana ya Bu ya. Mudah-mudahan insya Allah. Nah, itu aja mungkin sudah pas waktunya 1 jam pas ya. Belum diingatkan, alhamdulillah sudah. Mudah-mudahan apa yang kita share hari ini benar-benar membawa kemanfaatan wabil khusus untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua, mudah-mudahan bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf ada tanya jawab katanya ya. Saya tutup saja dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih guys sudah membersamai Nong Ella hari ini. Tetap sehat, tetap bahagia. Barakallah. Assalamualaikum. Yuk.